mau sama-sama bagi berdiri dulu biar lebih semangat lagi memuji dan mengenal Tuhan ya. Sebelum itu, apakah teman-teman masih ingat dengan yel-yel Tuhan di Indonesia? Tentunya tidak akan lupa dong. Oke, kalau gitu coba kita tes dulu sebelum mulai ya kan. The One Generation, One for Jesus. Sekali lagi, The One Generation, One for Jesus. Mari berikan kemuliaan kepada nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang baik, kasih dan apa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita muliakan pujian Tuhan Yesus baik. Gimana semuanya? Apa udah selesai pemanasannya? Saya rasa masih belum cukup ya. Oleh karena itu kita mau memuji Tuhan lebih dan lagi. Kita mau berjoget untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia adalah jalan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yes. Yesus jalan kebenaran. Dan jalan kehidupan
kebenaran, berjalan kehidupan Yesus nyatakan. Aku percaya padamu, di dalam nama yang hendak selamatkan dunia. Kita menangkap glory dari Tuhan, glory haleluya, glory haleluya, glory udah capek belum? Saya yakin belum? Amin. Semuanya masih siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yes. Kita mau nyanyi glory bagi nama Tuhan. Yes. Amin. Oke. Nyanyi glory dari sana. Nyanyi glory dari sana. Teman-teman, saya persilakan duduk kembali. Kita persiapkan hati kita untuk berjalan lagi masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memakai lidah mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebab Yesus adalah kebenaran di sepanjang kehidupan kami. Firman-Mu yang menguatkan kami, bahkan firman-Mu adalah pengharapan bagi setiap kehidupan kami.
Shalom teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Saya berharap kabar teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Mari kita mau mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan melalui sharing malam hari ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami mendapatkan pesan Tuhan yang begitu kuat dalam kehidupan kami. Dan ini menjadi bekal untuk kami menjalani hari-hari ke depan Bapa. Kami percaya ibadah online tidak menjadi batasan untuk Tuhan memberkati kami secara pribadi. Bahkan setiap anak-anak yang mendengarkan, teman-teman yang mendengarkan dimanapun mereka berada dengan hati yang terbuka, Tuhan akan lawat dan Tuhan akan pulihkan setiap rancangan dalam kehidupan. Dipercaya bahwa segala sesuatunya indah pada waktunya. Hanya di dalam Tuhan kami memperoleh harapan yang luar biasa. Ajari kami Tuhan tentang sebuah pengharapan yang kami akan pelihara sampai kedatangan Engkau yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan bahas tentang pengharapan. Nah hari ini teman-teman bisa lihat bahwa ada rekan saya luar biasa, Agustinus, dan juga Gideon, dan juga Agusman, ya. Dan kita akan bincang-bincang tentang pengharapan. Pengharapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu juga bisa diartikan menjadi dua hal, teman-teman. Yang pertama itu adalah sesuatu yang dapat diharapkan atau seseorang yang dapat diharapkan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sesuatu keinginan supaya menjadi kenyataan. Saya rasa ini adalah sesuatu yang mudah untuk dimengerti buat kita semua anak-anak muda. Karena harapan pasti dimiliki oleh semua orang. Rata-rata seperti itu. Kalau saya tanya satu persatu setiap yang menyaksikan video ini, pasti memiliki harapannya sendiri-sendiri. Tetapi ada loh, di mana anak muda ketika menjalani hidup dia tidak punya harapan. Nah, contohnya bagaimana? Ya dia hidup mengalir saja. Lalu ketika ditanya harapanmu apa di tahun ini? Biasanya orang yang tidak punya harapan yang jelas dia akan bicara, saya nggak terlalu tahu sih apa yang jadi harapan saya hanya mengalir saja, apa yang Tuhan mau kerjakan saya ikuti. Nah biasanya orang-orang tersebut itu cenderung orang-orang yang tidak punya harapan, tidak punya keinginan yang ingin terjadi dalam kehidupannya. Dan dari itu kita langsung saja dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perlu nggak sih anak muda memiliki sebuah pengharapan. Oke, nah Agusman jangan terlalu tegang, ya kan? Demikian juga dengan Gideon dan Agustinus, ya. Dan saya berharap teman-teman di rumah juga bisa menyaksikan dan mendengarkan dan mengambil sebuah pembelajaran dari sharing kita malam hari ini. Perlu nggak sih seorang anak muda memiliki sebuah pengharapan? Perlu. Kenapa tuh? Jadi menurut saya perlu bagi seorang anak muda memiliki sebuah pengharapan, karena untuk mewujudkan segala sesuatunya atau rencana yang diinginkan ke depan, jadi butuhnya ada planning, ada suatu keinginan yang memang benar-benar harus dicapai. Jadi kalau memang tidak ada harapan dalam diri seorang pemuda remaja
tersebut, otomatis dia tidak tahu arahnya mau kemana dan tujuannya kemana. Berarti bisa saya simpulkan orang yang tidak mempunyai pengharapan itu seperti kapal yang terombang-ambing di laut, ya, karena dia tidak tahu arahnya mau kemana. Wah, luar biasa. Bagaimana dengan Rustinus? Kira-kira perlu nggak sih anak pemuda memiliki sebuah pengharapan? Kalau menurut saya sebagai pemuda ya sangat perlu. Mengapa? Ya dikarenakan kalau misalkan seseorang itu tidak mempunyai harapan, jadi dia tidak mempunyai motivasi hidup, jadi dia tidak bisa merasakan semangat jiwanya, soalnya tidak ada tujuan hidupnya. Jadi kalau misalkan kita sudah menentukan harapan kita ke depannya, jadi kita merasakan semangat. Jadi kalau misalkan ada sesuatu sedikit tantangan, ya kita terus berjuang sampai tantangan tersebut dapat kita lewati. Jadi kayak gitu menurut Rustinus. Jadi pemicu untuk bersemangat dalam kehidupan, ya. Oke, nah kira-kira untuk sahabat saya yang terakhir, Gideon, kira-kira perlu tidak sebuah pengharapan di kalangan anak pemuda remaja? Ya, itu sangat perlu sekali. Karena misalkan kita waktu dirayain ulang tahun kan. Nah, kita dirayain ulang tahun. Apa harapan kamu di masa depan? Nah, istilahnya itu kalau kita ingin berharap harapan ke depan saya bisa sukses, saya bisa bisa bekerja, terus saya bisa melayani, dan saya juga bisa kuliah. Nah, itu harapan, dan kedepannya ya yang pasti sukses, itu harapan. Berarti perlu, ya? Iya, pasti perlu. Ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman di rumah? Kira-kira sebuah pengharapan perlu nggak ada dalam kehidupan teman-teman semua? Nah, kita sudah bisa simpulkan bahwa dari ketiga narasumber yang ada di sini, termasuk saya, menyetujui bahwa setiap anak pemuda harus mempunyai harapan. Nah, pertanyaannya begini teman-teman, pengharapan itu biasanya ada yang sifatnya berkenan di hadapan Tuhan, ada juga harapan-harapan yang sebenarnya tidak diharapkan oleh Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maksudnya gimana teman-teman? Ya contohnya sederhananya, kalau si A mempunyai harapan dia ingin menjadi pemain judi internasional, ya kan? Saya rasa itu merupakan sebuah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, betul nggak sih? Harapan yang teman-teman miliki, yang teman-teman pegang sampai hari ini itu apa sih? Kira-kira kita mau lihat apakah harapan tersebut termasuk yang berkenan di hadapan Tuhan ataupun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harapannya apa sih saat ini? Kalau harapan saya saat ini bahwa kalau saya pengennya sih ya sukses. Oke, sukses dalam pekerjaan, dan mungkin mumpung saya kan belum dapat kerja, ya harapan saya ke depan saya bisa dapat kerja, terus saya bisa menjadi orang yang paling baik. Wih, paling baik lah. Ya, oke. Itu jadi orang yang paling baik di antara bertiga ini. Bukan, istilahnya dalam istilahnya pekerjaan atau oke. Jadi dimanapun Bro Gideon ada, bisa jadi orang yang baik lah. Ya, itu harapan yang Gideon punya. Oke, Usman, kira-kira apa nih harapan? Ya, kalau menurut saya sih harapan saya untuk saat ini yang pertama adalah semoga sehat selalu, yang kedua dimudahkan rezeki dan bisa membahagiakan keluarga dan menjadi berkat bagi sesama. Luar biasa sih. Silakan. Harapan saya dalam situasi saat ini yaitu salah satunya yang mengenai studi. Jadi harapan saya dalam studi ini ya supaya bisa selesai
tepat waktu karena kondisi saat ini mengingat masalah biaya di tidak mendukung karena masalah pekerjaan, kurang pendapatan maksudnya gitu. Jadi harapannya ke depan supaya bisa selesai tepat waktu studinya. Mungkin itu aja dari pengen supaya pendidikannya selesai. ya. Nah, oke, itu adalah pengharapan yang ketiga teman-teman saya di sini punya. Bagaimana dengan pengharapan teman-teman semua? Mungkin bisa juga tulis di kolom komentar apa sih harapan teman-teman semua, dan nanti kita akan berdoa bersama untuk harapan tersebut. Nah, teman-teman semua, saya diberkati melalui teks Alkitab, coba merenungkan kebenaran firman Tuhan bahwa sebenarnya harapan-harapan yang tadi sudah kita bahas itu apakah berkenan atau tidak berkenan. Caranya adalah kembali kita akan lihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Mari kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi, saya mungkin bisa sedikit menyimpulkan apakah harapan-harapan yang tadi teman-teman Gideon, Agusman, dan Rustinus itu berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Kita harus lihat apakah harapan itu berguna, apakah harapan itu membangun. Kalau dua-dua indikator itu tidak ada dalam harapan kita, percayalah teman-teman, mulai malam hari ini ubah harapannya karena itu tidak akan terwujud. Karena Tuhan tidak akan izinkan sesuatu yang buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan terjadi dalam kehidupannya teman-teman semua. Nah, coba sekarang saya mau tanya, menurut Rustinus menyelesaikan pendidikan itu sifatnya memenuhi indikator yang Tuhan kasih, nggak berguna dan membangun tidak? Kalau menurut Rustinus sih ya memenuhi, karena dengan pendidikan yang tinggi juga kita dapat membangun bentuk karir ke depannya. Terus dengan juga pendidikan yang tinggi dapat juga membangun ya, dimana kita bisa memberikan contoh bagi masyarakat sekitar kita. Iya, betul. Dengan pendidikan juga berguna buat Rustinus di masa depan untuk karirnya. Lalu ketika indikator yang kedua membangun, itu jelas membangun. Karena kenapa? Orang-orang sekampung yang mungkin di Nias akan melihat, wah hebat ya Rustinus bisa menyelesaikan sekolah S1, dan akhirnya itu menjadi berkat. Dan itulah yang disebut dengan membangun. Dan saya rasa ketika dua indikator itu terpenuhi, Tuhan akan berikan itu asalkan ya tadi berjuang dan terus berdoa. Nah, kira-kira menurut Bro Gideon, Nah, kalau kita istilahnya udah sukses, karena kesuksesan itu adalah miliknya Tuhan, bukan untuk kita. Nah, seperti Ayub yang waktu dia waktu Ayub dicobai sama iblis, dan ketika hartanya sudah habis. Ya, hartanya udah habis, anak-anaknya yang 7 orang meninggal, dan sehingga dia disuruh istrinya suruh Ayub mencaci Tuhannya Ayub, untuk mengutuk Tuhannya Ayub. Dari situ tuh tapi Ayub tidak terpengaruh oleh istrinya. Nah, waktu itu, saat itu juga Ayub hanya bilang, pastinya menyebut Tuhan yang memberi. Bukan. Ya, waktu itu Ayub memarahi istrinya dan mengatakan istrinya sudah gila. Nah, setelah itu Ayub hanya bilang kepada Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itulah yang harus harus kita tanamkan, sikap seperti itu. Jadi sikap sombong jangan kita kembangkan, tapi kita sikap untuk rendah hati kalau kita sukses. Oke. Wah, itu luar biasa ya teman-teman ya. Karena melalui sharing ini jadi kita tahu bahwa kekayaan atau kesuksesan yang
kita miliki itu sebenarnya sepenuhnya bukan milik kita. Itu hanya titipan ataupun pemberian dari Tuhan. Nah, ketika kita memasang harapan itu dalam hidup kita, harus ingat motivasinya ketika Tuhan wujudkan harapan tersebut, kita tidak boleh sombong. Karena ketika Tuhan ambil ya sudah selesai semuanya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, saya rasa itu adalah harapan-harapan yang cukup berguna bagi dirinya dan juga bagi sesama. Dan juga cukup membangun ketika orang lain melihat Gideon sukses, pasti nama Tuhan dipermuliakan. Nah, bagaimana dengan Agusman? Kalau menurut saya, jadi beberapa gagasan yang telah saya utarakan tadi mengenai pengharapan itu, menurut saya sudah ini sangat berguna dan membangun, di mana yang salah satunya kalau memang kita diberikan kesehatan, jadi semangat kita dalam melayani dan untuk menolong sesama kita juga sangat luar biasa. Jadi dengan kita adanya sehat, memudahkan rezeki, dan kita juga wajib mengembalikan semuanya itu. Dengan kesehatan dan kemudahan rezeki yang Tuhan buka, itu juga jelas menjadi hal yang berguna ya bagi kehidupannya Agusman, dan kemudian akan berdampak kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika dia sehat, dia mampu untuk menolong. Ketika dia diberkati Tuhan, dia bisa membagikan berkat tersebut kepada orang-orang di luar sana. Nah, ketika hal itu menjadi takaran untuk kita mengukur seberapa berkenan harapan kita di hadapan Tuhan, kita bawa semuanya di dalam doa, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati, bahkan menggenapi setiap apa yang kita harapkan. Saya akan tutup dengan satu teks firman Tuhan, dikatakan di dalam Roma 4 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Teman-teman tahu di mana kisah Abraham, dia menginginkan seorang anak, ya. Tetapi Abraham menyadari betul bahwa usia dari Sarah itu sudah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan anak. Lalu kemudian rasa-rasanya sudah tidak ada kemungkinan, mustahil ketika Abraham mengingini seorang anak. Tetapi di sini yang menarik adalah ketika Paulus menuliskan tentang Abraham, dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Mau bilang begini teman-teman semua, bahwa ketika Abraham benar-benar tidak punya alasan, Abraham sudah tidak punya dasar untuk percaya terhadap harapannya, tapi dia tetap percaya. Karena kenapa? Ketika peristiwa Abraham bertemu dengan Tuhan, di situ menjanjikan dia akan mendapatkan seorang anak, dan bahkan dikatakan anaknya akan menjadi seperti bintang-bintang di langit, dan itu bicara tentang banyak sekali keturunan-keturunan Abraham. Secara manusia mungkin Abraham akan berpikir mana mungkin bisa banyak, satu aja nggak dapat, satu aja nggak punya, ya kan? Tetapi Abraham tetap percaya terhadap janjinya Tuhan, sehingga apa? Dikatakan sekalipun saya nggak bisa lihat apapun yang ada di depan, Abraham tetap percaya bahwa di depan ada sesuatu yang baik. Nah, kira-kira apakah itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita nanti untuk meraih pengharapan-pengharapan yang sudah kita pelihara sampai ketika Rustinus bilang, sekalipun ekonomi lagi tidak terlalu baik, saya tetap percaya Tuhan akan selesaikan pemulihan di saat itu, Tuhan akan tolong. Ketika keadaan rasa-rasanya sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi ketika Bro Gideon bisa tetap percaya kepada Tuhan bahwa di depan Tuhan buka jalan, di situ ada pertolongan yang Tuhan akan berikan buat Gideon. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa menyerahkan teman-teman yang ada di rumah, setiap pengharapan yang mereka punya, setiap harapan yang mereka pelihara sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, jika itu memenuhi syarat dan ketentuan yang Engkau mau,
dia itu adalah berguna dan membangun. Kami percaya Tuhan akan genapi dan Tuhan akan berikan bagi mereka Bapa. Terlebih lagi juga kami menyadari selain kami memelihara harapan, kami harus bekerja dan terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Dan di saat itulah kami akan bisa berkata sekalipun rasa-rasanya tidak mungkin, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan di masa yang akan datang. Tuhan, kami percaya, kami berserah, kami mengandalkan Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk terus bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman semua yang sedang ibadah online pada malam hari ini. Kiranya firman yang disampaikan menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Nah, kami perwakilan dari pengurus Youth One Generation ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk pembicara hari ini, Ko Julius. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berterima kasih bagi teman-teman yang sudah mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini. Dan khususnya juga buat teman-teman yang ada di rumah yang sudah mengikuti ibadah online pada malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk teman-teman kita yang belum beribadah, yuk kita mau ingetin untuk beribadah ya. Nah, untuk di One News hari ini sebagai berikut. Untuk para pelayan Sabtu depan, yuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Nah, untuk di One News yang kedua, mau menghimbau untuk seluruh teman-teman untuk merespon dan membalas setiap chat yang dikirimkan oleh leader masing-masing. Juga yang pastinya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share official YouTube channel The One Generation. Nah, segitu dulu di One News hari ini. Tetap jaga hati dan semangat. God bless. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berikan puji, segala pujian, syukur hanya bagi-Mu. Tuhan,
kekuatan bagi mereka